kami juga menyampaikan selamat nih pada paslon Kembang IPAT atas keunggulan sementara dulu ya di Pilkada Jembrana ini. Kita masih menunggu penghitungan atau keputusan penetapan dari KPU. Tapi mungkin ada faktor-faktor yang khusus gitu yang bisa menjadi keunggulan dari Kembang IPAT ini sehingga bisa memenangkan Pilkada Jembrana. Pertempuran jarak dekat. Jarak dekat ya. Pertempuran di darat dan jarak dekat gitu ya. Jarak dekat. Saya kembali mau dicalonkan sebagai wakil bupati itu kan salah satunya adalah janji tentang dibantunya pembebasan Pak Winase. Apakah Pak IPAT ingin kembali melanjutkan program-program dari Pak Winase yang dulu zaman bupati dulu? Kalau 5 tahun yang lalu apakah merasa tidak kompak, Pak? Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali kembali berjumpa dalam rangkaian Mata Lokal Memilih, masih dalam suasana Pilkada Serentak 2024. Dan kali ini saya bersama calon wakil Bupati Jembrana yang diusung PDIP berpasangan dengan Bapak Made Kembang Hartawan yang sementara unggul di Pilkada Jembrana ini berdasarkan penghitungan suara internal PDIP. Tentu masih menunggu keputusan atau penetapan dari KPU. Tapi sejauh ini paslon Kembang IPAT sudah unggul secara hitungan internal dari PDIP, dan dari kubu paslon lawan yakni Tambo Dano juga sudah menyampaikan selamat kepada paslon Kembang IPAT dan sudah mengakui keunggulan dari Kembang IPAT ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan calon wakil Bupati Jembrana yang unggul dalam Pilkada 2024 ini, yakni Bapak Gede Ngurah Patriana Krisna yang akrab dipanggil IPAT. Punapi gadro Pak IPAT. Sehat, sehat iki. Gimana rasanya setelah kampanye 3 bulan full speed mungkin sampai gigi 5, gigi 6 dan sekarang setelah selesai masa pencoblosan dan dinyatakan unggul berdasarkan hitungan internal dari PDIP, apakah masih rutin berkeliling, apakah masih sibuk seperti itu? Ya, sementara kegiatan masih hampir sama ya. Cuman intensitasnya mulai agak menurun ya. Agak menurun, tapi lebih banyak sih ungkapan syukur dari para pendukung loyalis yang kemarin mendukung kita pada pemilu kada kemarin. Ini kan kami juga menyampaikan selamat nih pada paslon Kembang IPAT atas keunggulan sementara dulu ya di Pilkada Jembrana ini. Kita masih menunggu penghitungan atau keputusan penetapan dari KPU. Untuk sementara kan perhitungan suara di internal PDIP, paslon Kembang IPAT ini mendapatkan 61,86%, sementara Kembang Dano 38,14% ya. Nah, kira-kira yang menjadi kunci kemenangan Kembang IPAT ini menurut Pak IPAT sendiri seperti apa? Kalau kunci, nggak ada kunci kemenangan sih, artinya dalam arti ini adalah wujud dari kepercayaan masyarakat terhadap kami Bang IPAT, yang kebetulan memang kami didukung oleh 12 partai secara keseluruhan, di mana partai pengusung itu ada 3, yang lain adalah partai pendukung gitu. Jadi secara umum kita didukung oleh banyak partai, sehingga kami yakin dengan kita bekerja sama artinya dalam dukungan ini sudah pasti menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi mungkin ada faktor-faktor yang khusus gitu yang bisa menjadi keunggulan dari Kembang IPAT ini sehingga bisa menangkan Pilkada Jembrana yang banyak orang menilai, memprediksi bahwa akan terjadi pertarungan yang ketat ini karena melawan petahana bupati. Kalau hitung-hitungan sederhananya mungkin seperti ini. Kalau dulu saya bersama Pak Tambo kan sudah pasti punya pendukung ya. Kemudian Pak Kembang bersama Pak Sugiasa sudah pasti punya pendukung. Kalau kami melihat Pak Kembang dan Pak Sugiasa sudah pasti suaranya utuh di sana. Tuh, tinggal sekarang karena saya dengan Pak Tambo sudah bisa, berarti suara Tambo IPAT kemarin itu yang pecah. Itu yang pecah. Ya, pecah. Sudah pasti mengarahnya ke Bang IPAT begitu. Nah, hitung-hitungan di atas kertas sih
menunjukkan hasil yang baik gitu. Dan seperti yang terjadi sekarang, hitung-hitungan itu tepat gitu ya? Tepat gitu. Karena kemarin kita Tambe IPAT itu hanya menang 7.000-an, nggak sampai 7.500. Selisihnya? Selisihnya. Berarti ini suara IPAT dan Tambo terpecah gitu ya? Gitu ya. Dan berkumpul sekarang bergabung dengan suaranya Pak Kembang. Selama kampanye kemarin itu apakah ada juga yang bisa mungkin menjadi faktor pendukung kemenangan paslon Kembang IPAT ini Pak? Mungkin ada strategi-strategi khusus yang dilakukan kemarin selama kampanye? Kalau strategi khusus kita mungkin hanya berbeda cara aja ya. Artinya kita ikut polanya PD Perjuangan, seperti apa polanya lebih banyak pendekatan ke masyarakat secara langsung. Istilah umumnya perangnya jarak dekat begitu. Jarak dekat ya, karena istilahnya ngampe kita satu desa mungkin sekitar satu hari itu kita bisa 20 titik. Satu hari 20 titik? Hampir 20 titik, bahkan lebih. Satu titik itu satu Banjar? Tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi satu titik itu mungkin kita hanya mengumpulkan 10-15 orang, 10-20 orang. Jadi meskipun hanya 10 orang, 15 orang, itu tetap ditemui gitu ya? Ya, memang seperti itu polanya. Tidak mengumpulkan orang banyak kita. Tidak mengumpulkan orang banyak. Makanya saya bilang pertempuran jarak dekat. Jarak dekat ya. Pertempuran di darat dan jarak dekat gitu ya? Jarak dekat. Media sosial kemarin? Media sosial ya, hanya kita penguatan paket, paslon, program, dan sebagainya. Tapi kayaknya lebih efektif memang jarak dekat itu ya? Tapi saya yakin kedua-duanya ini sangat-sangat berpengaruh sekarang. Sehari 20 titik. 20 titik. Gimana rasanya capeknya Pak? Ya luar biasa, kita mulai kalau Pak Kembang lebih banyak lagi. Jadi artinya karena ini berbagi tugas. Berbagi tugas, mungkin mulai jam 9, jam 10 kita sudah mulai. Kemudian mungkin jam 4 baru selesai. Jam 4 sore? Jam 4 sore selesai, nanti disusul nanti malamnya dengan gebiar. Gebiar itu artinya di desa yang sama kita melakukan kampanye akbar, mengumpulkan sekitar 500-an orang lah. Simokramo gitu ya? Ya. Jadi sampai dari malamnya sampai jam berapa rata-rata bisa Pak? Ya rata-rata sih kalau saya pribadi sekitar ya 11-12 lah. Luar biasa. Berapa jam itu bisa tidur sehari itu Pak? Selama kampanye itu Pak? Tapi lumayan sih tidur, istirahat cukup. Cuman kadang-kadang ketika bangun pagi ada tamu di rumah sudah mulai jam 7, jam 8 kan artinya tetap kita temui. Tapi tidurnya tetap nyenyak gitu Pak ya? Ya, karena kan masa kampanye itu biasanya agak tegang-tegang gitu. Ya, betul. Tetap berusaha biar bisa istirahatnya cukup. Pernah merasa sampai ngedrop gitu Pak selama 3 bulan? Pernah ya? Saya seingat saya tiga hari saya pernah tidak hadir. Oh iya. Sehari karena kurang enak badan, yang 2 hari itu karena salah makan, jadi diare. Akhirnya diwakilkan atau seperti apa? Ya, bisa diwakilkan. Hanya di reschedule ya? Di reschedule. Oh iya, memang luar biasa 3 bulan. Kita di satu titik itu kita berbagi tugas, saya, Pak Kembang, dan dibantu Pak Winase juga di satu titik itu. Nah menarik juga bahwa Pak IPAT ini kan 2 kali maju nih, sama-sama sebagai wakil bupati. Ya? Dan 2 kali menang. Seperti apa Pak IPAT melihat ini? Dan sekarang ini mengalahkan petahana gitu. Ya, kalau saya sih melihat secara pribadi begini. Jadi mungkin kalau bisa dibilang saya itu tidak punya suara basis suara ya. Tidak punya basis suara? Yang punya basis suara itu Pak Winase sebenarnya. Pak Winase orang tua. Ya. Dulu juga menangnya pun karena membawa nama Pak Winase juga. Saya yakin itu. Walaupun mungkin berpengaruhnya mungkin 10-20%, tapi itu pengaruh. Di kali ini juga. Tapi masa iya Pak IPAT nggak punya pengaruh sama sekali? Artinya saya merasa, tapi tetap dalam bahwa peran Pak Winase sangat besar. Kalaupun melihat saya, pasti melihat Pak Winase. Iya. Saya merasa sih seperti itu. Linear ya. Ya, karena mungkin masyarakat ingat program-program Pak Winase. Jasa-jasa beliau. Jasa. Dalam bentuk program sih, kalau saya melihat jasa-jasa Pak Winase itu adalah program Pak Winase yang dirasakan pada saat itu.
Jadi memang peran Prof. Winase ini sangat besar atas kemenangan IPAT 5 tahun yang lalu dan sekarang ini ya. Dan yang menarik kemarin bahwa memang setelah Pak Winase keluar itu dari lapas, itu memang memberi perubahan peta politik di Jembrana, dan Pak IPAT kan akhirnya bergabung dengan Pak Kembang. Pak Kembang ya. Dan itu menjadi kekuatan lebih ya untuk Kembang IPAT ini di dalam pilkada. Betul. Jadi perannya Pak Winase memang sangat besar. Berpengaruh. Jadi tapi begini, artinya semua yang terlibat dalam pemenangan Pak IPAT ini pasti punya peran masing-masing. Setiap orang punya masa, gitu ya. Jadi kami yakin seperti itu. Jadi ketika digabungkan ini menjadi satu kesatuan, terwujudlah kemenangan ini. Ya, jadi seperti yang Pak IPAT sampaikan tadi bahwa suaranya Pak IPAT bersama Pak Winase, kemudian ada suaranya Pak Kembang ya dari PDIP, ini menjadi kekuatan ya. Nah, ini menarik bahwa sebelumnya kan sempat Pak IPAT akan maju lagi dengan Pak Tambo kan awal-awalnya, kemudian akhirnya berpisah. Dan Pak IPAT akhirnya bersama Pak Kembang. Setelah Pak Winase keluar dari lapas, itu munculnya skenario itu bisa diulas sedikit Pak? Sebenarnya mungkin flashback ke belakang ya. Dulu itu kan saya pegawai negeri ya, mungkin sebelum pencalonan ya. Sebelum pencalonan Tambo IPAT. Jadi saya kembali mau dicalonkan sebagai wakil bupati itu kan salah satunya adalah janji tentang dibantunya pembebasan Pak Winase. Janji dibantu pembebasan Pak Winase oleh Pak Tambo kan gitu ya. Walaupun tidak tertulis tapi ya sudah terucap dan kita tahu semua lah seperti itu. Tahu sama tahu lah. Nah, setelah berjalan kan tidak pernah artinya tidak pernah terjadi pembebasan Pak Winase kan begitu. Sampai menjelang akhir ya. Akhirnya. Kemudian ya mungkin ini adalah salah satu strategi juga ya. Strategi politik juga ya, akhirnya yang membantu pembebasan itu ya di sana ada PD Perjuangan, ada Pak Kembang, ada Pak Giri dan Pak Koster yang bantu. Dalam arti bukan membantu memberikan uang pengganti itu. Bukan. Jadi lebih ke bagaimana aset Pak Winase ini artinya dicarikan pembeli, menjualkan aset Pak Winase, senilai 3,8 miliar. Tuh. Dan proses berikutnya dibantu secara administratif. Artinya memang benar bahwa Pak Winase keluar ini dibantu oleh PDIP ya. Betul. Berarti sehingga tapi jangan salah, bukan dibayarkan. Membantu proses mencarikan pembeli, kemudian bantu administrasi dan sebagainya. Karena kan sempat muncul persepsi bahwa dananya dari PDIP seperti ya. Bisa itu diklarifikasi sekarang kan bahwa itu penjualan aset gitu ya. Ya. Akhirnya Pak IPAT pun memutuskan untuk bergabung dengan Pak Kembang ya. Ya begitu, secara garis besar segitu. Iya. Nah sekarang setelah unggul dan rasanya tinggal menunggu penetapan dari KPU ya, karena kan suaranya juga jauh dari Pak Tambo juga sudah mengakui keunggulan itu. Kira-kira saat memimpin 5 tahun ke depan ini bersama Pak Kembang, apakah Pak IPAT ingin kembali melanjutkan program-program dari Pak Winase yang dulu zaman bupati dulu? Jadi secara umum sebenarnya program Pak Winase adalah hak rakyat sebenarnya. Hak rakyat, jadi seharusnya tanpa diminta pun harus kita berikan gitu. Kan pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk mesejahterakan masyarakat. Jadi kalau memang kebetulan saja Pak Winase itu mempelopori waktu itu gitu. Dan ini kemudian ke depan tentunya ini yang harus kita kita kembalikan. Artinya dalam arti disesuaikan dengan aturan, disesuaikan dengan kondisi APBD dan lain sebagainya. Ya kita tahu lah, mungkin tidak hanya di Bali program Pak Winase ini kan sangat terkenal ya, diakui seluruh masyarakat Indonesia kan sebagai pelopor program pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Kalau menurut Pak IPAT ini masih relevan ini bisa berlangsung di 5 tahun ke depan ini, masih bisa terrealisasi? Memang itulah kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan sudah pasti kebutuhan dasar masyarakat itu.
pasti sehat berpendidikan. Kalau program yang ketiga kalau Pak Winase menyampaikan itu adalah peningkatan daya beli. Peningkatan daya beli. Ya, artinya yang dua program itu adalah bagaimana mengurangi pengeluaran rumah tangga, yang salah satunya adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga. Itu saja. Hanya itu program inti dari program Pak Winase itu seperti itu. Jadi tinggal kita bagaimana disesuaikan dengan sekarang. Disesuaikan dengan kondisi sekarang dan zaman sekarang ya. Peraturan kan berubah terus. Iya. Dengan kondisi sekarang masih tetap bisa terwujud itu, Pak? Cuman artinya jadi misalkan di kesehatan kan hanya kita bisa kan sekarang sudah ada BPJS. Tinggal bagaimana kita memberikan program yang membantu memperluas pelayanan di bidang kesehatan. Misalkan ada namanya rumah singgah. Kan rumah singgah itu bagaimana menyediakan rumah untuk masyarakat Jemberana yang menunggu pasien di rumah sakit Sanglah bisa singgah di sana istirahat. Kemudian ada kita antar jemput untuk masyarakat Jemberana yang harus berobat jalan ke Sanglah. Seperti itu anunya. Tambahan-tambahan program yang pada intinya adalah bagaimana membuat masyarakat sehat begitu. Kalau untuk pendidikan gratisnya seperti apa, Pak? Pendidikan gratis kan ini sesuai dengan yang berlaku kan sekarang SPP-nya kan sudah gratis dari pemerintah. SPP-nya sudah gratis dari pemerintah, tinggal untuk sekolah swasta. Sekolah swasta. Kalau untuk sekolah negeri, madrasah itu kan belum kita sentuh. Nah, gimana pola subsidi akan kita lakukan sehingga paling tidak meringankan beban masyarakat. Jadi sekolah swasta pun akan mendapat dukungan dan support dari pemerintah di 5 tahun ke depan ini, Pak ya. Siap. Nah, selain tadi 3 program inti itu masih ada mungkin program-program lainnya, Pak, yang berikutnya bisa itu kan dijalankan nanti di 5 tahun ke depan. Daya beli sih sebenarnya. Peningkatan daya beli itu apa sih? Masyarakat Jemberana itu kebanyakan petani, nelayan, buruh, kemudian pedagang. Ya program-program itu yang menyentuh. Misalkan petani bagaimana pupuk bisa lancar, bagaimana air bisa tetap mengalir, bagaimana bibit juga baik, kemudian kita bicara bagaimana menjaga harga hasil pertanian ini tetap stabil kan gitu. Begitu juga di nelayan begitu. Bagaimana solar ini bisa diperoleh dengan murah, kemudian bagaimana hasil perikanan ini bisa tetap stabil. Untuk pariwisata mungkin ada, Pak? Artinya bisa mengembangkan Jemberana ini sebagai kabupaten paling barat di Bali untuk bisa mengembangkan pariwisatanya untuk meningkatkan APBD. Ya, pariwisata itu kan artinya gini, pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Dalam arti pariwisata jangan dianggap sebagai hanya satu objek saja. Objek, bagaimana objek itu ada faktor-faktor pendukung lain, misalkan atraksinya, bagaimana aksesibilitasnya, kemudian yang paling penting adalah penunjangnya. Sekarang yang paling penting misalkan kita punya atraksi Mekepung misalkan. Mekepung. Masa iya orang Denpasar kesini hanya melihat Mekepung saja. Setelah itu mereka balik lagi. Kan begitu. Apa atraksi Mekepung, kemudian destinasinya seperti apa, mau makan siang di mana, setelah makan siang mau ngapain, kan begitu. Bila perlu nginep di mana kan gitu. Apalagi perjalanan sekarang itu Denpasar ke negara itu 3 jam paling tidak. Masa dia mau buang-buang waktu 3 jam hanya untuk satu destinasi, satu atraksi kan mungkin. Jadi ini aksesibilitas, kemudian objek, kemudian atraksinya, kemudian yang paling penting adalah pendukungnya. Ini harus jadi satu ekosistem. Nah, ini Jemberana masih pelan-pelan kita masih menuju arah itu. Ya kita berharap misalkan aksesibilitas tol sudah bisa terwujud. Nah, itu tol Gilimanuk itu gimana ceritanya tuh, Pak? Apakah tol sih kebijakan provinsi ya? Kira-kira ini mungkin bisa didorong lagi untuk bisa terwujud segera itu. Mungkin mendorong sih enggak ya. Jadi dalam arti kita hanya mendukung saja apa yang menjadi program pusat dan provinsi. Jadi kalau tol itu terwujud, saya yakin kunjungan ke Jemberana akan semakin meningkat. Kemudian mereka kan misalkan sekarang wisatawan diberi pilihan, kita mau ke Jemberana enggak mau, berapa jam pasti pertanyaannya gitu. Betul. Ketika lewat tol 1 jam mau dia pasti. Hanya untuk melihat satu objek tapi kalau ketika 3 jam untuk melihat satu objek kan mereka malas. Masih muncul istilah negara jauh itu ya. Seperti sebuah lagu. Jadi ya nanti dalam kepemimpinan
Pak Ipat periode kedua bersama Pak Kembang, harapannya bisa tol Gili Manuk Mengu Tol ini bisa Gili-Manuk. terwujud Terus ya. kan yang program-program nasional juga saya yakin bisa terwujud, seperti Tempak di KBS, Iya, kemudian ada apa namanya pelabuhan Pelabuhan ikan, ya, perikanan. Ya, Kemudian juga kalau memang jadi pulau berkuda, kan kita hanya mendorong saja. Tapi ada juga terkait jalan tol Gili Manuk Mengu ini, Pak Ipat, ada juga kekhawatiran ketika tol ini jadi, misalnya warga yang datang dari atau wisatawan yang datang dari luar Bali, itu dari Pulau Jawa itu akan langsung ke Denpasar. Ya. Jadi kemungkinan transitnya di di negara atau Jemberana ini bisa berkurang. Saya tanya sekarang. Yeah. Sekarang itu orang dari Gili Manuk langsung ke Denpasar apa mampir dulu ke negara? Kan enggak. Enggak ya. Lebih banyak enggak, tapi memang adalah pengaruhnya. Karena pasti istilahnya mampirnya itu hampir tidak ada. Mungkin di rest area mereka mampir. Tapi kalau kita lihat kebiasaan orang-orang yang mau ke Denpasar itu jarang mereka mampir di Jemberana. Karena satu, mereka itu sudah istirahat di kapal ya. Setelah itu pikiran mereka sudah langsung ke Denpasar. Misalkan naik bis, pulangnya lewat mana? Iya. Pulangnya lewat mana? Tahu? Lewat Singaraja sekarang. Lewat Singaraja. Iya kan, lebih banyak lewat Singaraja. Ya memang, tapi nanti saya yakin seiring artinya perkembangan Jemberana, ada objek wisata, atraksi wisata, apalagi ada Tempak di KBS itu, saya yakin nanti pasti Jemberana ini akan semakin banyak istilahnya dikunjungi. Jadi artinya ketika ada banyak objek di sini, atraksi di sini, mereka pun pasti akan meluangkan waktu untuk singgah di Jemberana ya, tidak akan langsung aja ke Denpasar. Kalau sekarang realitanya ya seperti itu. Iya. Nah, terkait Tempak itu apakah sejauh ini sampai mana? Pembebasan lahan sudah ya, tinggal aja jalan saja. Itu sebenarnya provinsi yang punya. Oh, provinsi. Ya, provinsi sebenarnya kita tidak terlalu sih. Kira-kira tahun kapan bisa terwujud, Pak? Tahun depan sudah kayaknya mulai konstruksi ya. Dengan kehadiran Tempak itu apakah bisa mengangkat Jemberana ini, Pak? Iya kan, itu kan skalanya skala internasional. Internasional. Di sana ada Paramount Pictures. Ya mungkin kalau bisa disandingkan dengan Disneyland, bisa disandingkan dengan yang lain begitu. Itu saya yakin mereka punya penggemar sendiri. Ya kalau kayak di Jawa Timur, di Malang kan ada banyak itu kan atraksi-atraksi seperti itu. Tempak ya. Jadi mungkin nanti harapannya wisatawan yang ke Bali ini juga memprioritaskan ke Jemberana untuk ke tempatnya di Jemberana. Betul. Ya, luar biasa. Ini itu bagian dari program-program ke depan Kembang dan Ipat ya. Nah, kira-kira nanti bersama Pak Kembang seperti apa, Pak? Kira-kira kan kemarin sudah sama Pak Tambo nih 5 tahun. Sekarang pasangan baru lagi nih. Apakah sudah menemukan chemistry atau ya intinya seharusnya apapun visi dan misi itu kan harus bisa dilaksanakan. Harus bisa diwujudkan. Ya tentunya dengan kekompakan kita lah, kompak kita berdua. Kalau saya yakin kalau pemimpin sudah kompak, saya yakin bisa mewujudkan apa yang menjadi visi misi dan program-program, terutama program unggulan. Ya. Kalau 5 tahun yang lalu apakah merasa tidak kompak, Pak? Begitulah ya, artinya banyak yang artinya adalah perbedaan yang artinya komunikasinya juga kurang kalau kita. Kalau bersama Pak Kembang ini rasanya gimana, Pak? Apakah ada perbedaan atau kalau saya melihat kan sebenarnya track record saya lihat. Pak Kembang sama Pak Arte kan dulu bagus-bagus saja. Saya yakin dengan nanti bersama saya pribadi bisa berjalan dengan seiring sejalan berbagi tugas. Berbagi tugas. Bisa bersinergi. Karena ketika berbagi tugas segala permasalahan saya yakin lebih mudah kita selesaikan. Jadi tidak dominan gitu ya, Pak? Ya. Kalau sebelumnya Pak Ipan merasa pembagian tugas ya itu mungkin ada sih artinya saya sering menyampaikan di media sosial dan sebagainya. Banyak hal-hal yang mungkin begini saja kalau boleh saya mencontohkan dalam keluarga. Kepala keluarga itu siapa sih? Suami kan? Suami ya. Coba Bapak
mau kemana-mana, kira-kira nggak bilang sama istri, berani nggak? Iya, iya. Harus lapor dulu Ya, paling tidak menyampaikan. Iya, iya. Menyampaikan. Walaupun yang memutuskan tetap suami. Ya, sama juga dalam pemerintah. Paling tidak disampaikan lah. Ayo kita komunikasi dulu sebelum mengambil satu keputusan. Dulu kan kita berjuangnya bersama. Iya. Ya. Sih. Jadi ketika menikahnya berikrar bersama, tapi setelah jalan sendiri-sendiri gitu ya. Itulah. Jadi nanti dengan Pak Kembang yakin ya bisa. Saya yakin karena lihat track recordnya. Dulu kan sama Pak Putu Arte kan bagus. Berbagi tugas dengan baik. Sekarang sudah ada komunikasi dengan Pak Kembang bahwa nanti kita akan berbagi tugas. Sudah. Ya. Sudah. Lebih banyak. Ya sama dengan artinya saya teknis ke dalam, Pak Kembang keluar. Ya. Sudah mulai terlihat ya dari sekarang. Sudah. Ya, siap. Tentu kita berharap nanti kepemimpinan Pak Kembang dengan Pak Ipat bisa kompak dan solid untuk membangun Jemberana ini ya Pak ya. Kalau sudah kompak solid, saya yakin bisa selesai semua. Iya, Mas Tungkaro ya. Mungkin harapan terakhir Pak untuk paslon Kembang Ipat ini setelah nanti ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, mungkin harapannya pada masyarakat juga di Jemberana. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya dari masyarakat untuk bisa mempercayakan terhadap Bang Ipat, sehingga kami bisa ke depan bisa memimpin Jemberana 5 tahun ke depan. Yang paling penting adalah kemenangan ini adalah milik masyarakat bersama, masyarakat Jemberana, milik kita bersama. Tidak ada lagi setelah ini kelompok satu, kelompok dua, gitu ya. Kita bersatu padu untuk bisa mewujudkan masyarakat maju, harmoni dan bermartabat. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana masyarakat ini bukan hanya mendukung kami ketika pencoblosan. Harapan kami ke depan, mari kita bersama-sama membangun Jemberana. Tetap mendukung program-program yang mendukung program sehingga dengan dukungan masyarakat saya yakin bisa selesai menjadi visi misi program-program unggulan. Apakah nanti Kembang Ipat juga akan merangkul dari Tambo Dano masyarakatnya, pendukungnya seperti itu? Itu seperti saya bilang tadi, kita harus bersatu lagi. Ya, bersatu lagi. Tidak ada lagi satu, tidak ada lagi dua. Harus bersatu untuk mewujudkan masyarakat yang maju, harmoni dan bermartabat tadi. Ya. Sebelumnya juga kalau nggak salah Pak Tambo juga sudah menyampaikan ya siap mendukung Kembang Ipat di pemerintahan Jemberana 5 tahun ke depan ini Pak ya. Ya, baik Tribuners, seputar Tribun Bali. Menarik sekali perbincangan kita hari ini bersama Pak Ipat. Tentu kita berharap nanti di bawah kepemimpinan Pak Kembang dan Pak Ipat 5 tahun ke depan Kabupaten Jemberana menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan masyarakatnya juga menjadi lebih sejahtera. Demikian Tribuners, seputar Tribun Bali. Terima kasih. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.